Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali materi ke-9, yaitu kebiasaan Rasulullah SAW yang sehari-hari beliau kerjakan pada pukul 9 pagi. Ya, baik. Kemarin sudah kita bahas bahwa sejak pukul 8 atau setelah Rasulullah selesai menyinggahi satu demi satu, kemudian beliau ke masjid untuk sekedar menengok sebentar, ya, maka beliau akan pulang ke kediaman istri beliau yang mendapatkan jadwal giliran pada hari tersebut. Sejak pukul 8 sampai pukul 9, sejak pukul 9 sampai pukul 10. Kalau banyak pekerjaan, kalau memang banyak tamu yang datang, pukul 10 Rasulullah kemudian pergi ke masjid. Tapi kalau tidak ada pekerjaan lagi atau kalau sudah tidak ada tamu, maka pukul setengah 10 mungkin Nabi SAW sudah berangkat ke masjid, ya. Nanti di masjid para sahabat yang laki-laki sudah menunggu beliau untuk menghadiri majelis pengajian yang setiap hari beliau adakan setiap pagi, ya, sekitar pukul setengah 10 atau pukul 10, yang disebut sebagai majelis duha. Ya, ini majelis yang agung, ini majelis yang penuh dengan keberkahan. Jadi pukul 9 Rasulullah SAW masih berada di kediaman salah satu istri beliau, ya. Apa yang dikerjakan Nabi? Seperti kemarin sudah kita bahas, beliau mengerjakan pekerjaan sehari-hari membantu istrinya. Ya, terkadang beliau mencuci pakaiannya sendiri, terkadang beliau menambal sendiri piringnya yang pecah atau gelasnya yang pecah. Ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya gelas Rasulullah SAW pecah ditambal sendiri sehingga bisa digunakan lagi. Ya, kemudian juga kalau ada sedikit daripada rezeki, beliau akan berbelanja sendiri ke pasar untuk simpanan bahan pokok di kediaman istri beliau dan seterusnya. Ya, semua yang biasa dilakukan seorang suami di rumah, maka itu pula dikerjakan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kemudian apalagi selain membantu daripada kegiatan istrinya, Nabi Muhammad SAW juga menerima tamu pada jam-jam tersebut. Ya, karena banyak dari para sahabat yang ingin bertemu secara pribadi. Mereka datang ke rumah Rasulullah SAW. Dan para sahabat biasanya sudah tahu, ya, kalau hari ini beliau ada di rumahnya siapa. Di rumahnya Sayyidah Aisyah, atau di rumahnya Sayyidah Maimunah, atau di rumahnya Sayyidah Hafsah, atau di rumah siapa. Ya, para sahabat sudah tahu dengan persis jadwal Rasulullah SAW. Maka beliau akan datang, mereka akan datang ke kediaman Rasulullah SAW pada jam-jam tersebut untuk silaturahmi atau untuk membahas sebuah permasalahan atau untuk bertanya dari apa yang ingin mereka pertanyakan dan seterusnya. Ya, banyak sekali hadis-hadis riwayat yang menceritakan tentang para sahabat yang bertamu ke kediaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Nabi punya ruang tamu khusus di rumahnya, ya. Di antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW ketika menerima tamu. Ya, kalau ada tamu mengetuk, maka Nabi dari dalam akan bertanya siapa, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Nabi akan bertanya seperti itu. Waktu itu Sayyidina Jabir menjawab, saya ya Rasulullah, ana. Saya ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah menjawab, ana, ya, 2 kali beliau berkata, saya gitu, ya. Mungkin kalau bahasa kita, saya siapa, ya, saya, emang nama saya. Mungkin maksudnya begitu, ya. Maka Sayyidina Jabir mengatakan, Jabir ya Rasulullah SAW, ya. Artinya kalau kita ditanya nama kita, jawablah dengan nama, jangan dengan saya, ya. Saya siapa? Saya kan banyak, begitu. Kemudian sahabat Rasulullah akan membukakan pintu dan sahabat akan disambut, marhaban, selamat datang, ya, di kediaman saya, silahkan duduk dan seterusnya. Artinya penyambutannya demikian hangat, ya, demikian
menyenangkan. Tidak pernah satu kali pun Nabi menerima tamu dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, atau seolah-olah wajahnya tidak ingin ditemui. Ya, tidak pernah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian pada saat yang sama, searah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka demikian pula yang terjadi pada kediaman Ummahatul Mukminin, ya, di rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW. Mereka juga dalam keadaan tidak pernah kosong, ya, mereka selalu sibuk dalam menerima tamu-tamu perempuan, ya. Kenapa? Karena periode Madinah itu umat Islam, manusia yang masuk ke dalam agama Islam itu luar biasa banyaknya, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam, baik laki-laki maupun yang perempuan, ya. Tidak seperti periode Mekah. Mungkin kalau diibaratkan periode Mekah itu seperti orang berjalan, Madinah itu seperti orang berlari, ya. Artinya lambat sekali pertumbuhannya orang yang masuk ke dalam Islam. Tapi di Madinah cepat sekali, ya, pertambahan orang yang masuk ke dalam agama Islam, ya. Oleh karena itu, untuk menghandle kaum perempuan, kaum muslimah yang baru masuk ke dalam Islam, mereka ingin bertanya, mereka ingin mengaji, mereka ingin memperdalam tentang agama ini. Maka Rasulullah SAW memiliki 9 istri, ya, atas perintah Allah. Nabi satu demi satu menikah dengan perempuan-perempuan yang kemudian menjadi istrinya, jumlahnya adalah 9. Untuk apa? Untuk dipersiapkan mereka bisa menampung, ya, memberikan solusi bagi banyaknya kaum muslimah yang ingin belajar tentang agama Islam. Buktinya apa? Buktinya jumlah istri Rasulullah SAW selama periode Mekah itu hanya satu. Ya, hanya satu. Ya, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, 10 tahun setelah itu wafat Sayyidatuna Khadijah sebagai satu-satunya istri Nabi. Setelah itu Nabi menikah lagi dengan Sayyidatuna Saudah selama 3 tahun. Ya, selama di Mekah 10 tahun dan 3 tahun berikutnya istri Rasulullah hanya satu, tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena memang belum ada kebutuhan untuk menghandle jumlah kaum muslimah yang demikian banyak. Tetapi begitu periode Madinah, ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya, yang laki-laki sih gampang, ya, yang laki-laki ini orangnya asik, ya, laki-laki itu orangnya asik, ya, belajar sama Nabi langsung bisa, ya, dan Nabi langsung gurunya. Tapi kalau perempuan itu kan terkadang main perasaan, ya, ada yang lebih tua, pengen bertanya kepada Aisyah, rasanya kurang serak gitu, atau kurang klop, ya, pengennya yang seumuran lagi. Maka mereka bertanya kepada Sayyidatuna Saudah, ya. Ada yang golongan berasal dari keluarga terhormat, keluarga terpandang, ya. Pada zaman dulu bangsa Arab itu masih memiliki semangat kesukuan, ya, pada zaman dulu, ya. Itu yang pengen dihapuskan oleh Islam, ya. Tapi bekas-bekasnya masih ada. Semangat kesukuan, saya datang dari suku terhormat, saya datang dari keluarga terpandang, ya. Maka mereka akan datang kepada siapa? Kepada istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Zainab binti Jahsy, ya, karena beliau seorang perempuan yang datang dari suku terhormat, ya, datang dari Bani Quraisy, ya. Ayahnya adalah Jahsy bin Rai'ab, itu seorang pemuka, ya, terpandang, terhormat. Maka perempuan-perempuan yang merasa dirinya datang dari kabilah yang mulia, mereka akan datang kepada Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Sebaliknya, ya, mereka yang berasal dari menengah, pertengahan ke bawah akan merasa nyaman kalau datang kepada Sayyidatuna Ummu Salamah, ya, atau Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah, juga sama, ya, orang-orang istri-istri Rasulullah yang dikenal sangat dekat dengan kaum fakir dan kaum miskin, ya, sampai Zainab binti Khuzaimah itu mendapat julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, ya. Jadi perempuan itu seperti itu, ya, dan Allah memuliakan kaum perempuan. Oleh karena itu Allah menyiapkan channel-channelnya banyak, ya. Mau nanya sama siapa, ya, mau curhat sama siapa, silakan ada, ya. Yang backgroundnya berasal dari kaum Yahudi, ada Sayyidatuna Juwairiyah dan Sayyidatuna Sofiyah,
Ya, Juwairiyah itu adalah dulunya seorang Yahudi dari Bani Mustalik. Ya, Bani Mustalik itu di selatannya Madinah, ya, lebih ke arah Mekah. Ya, sedangkan Sayyidatuna Sofia itu Yahudi di bagian utaranya. Kedua-duanya mungkin sama-sama Yahudi tapi berbeda apa ya, budaya, berbeda tradisi. Maka silakan pilih orang kaum muslimah yang dulunya Yahudi utara dengan budaya, dengan adat utara, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin disampaikan, datanglah kepada Sayyidatuna Sofiyah radhiyallahu anha. Ya, kalau yang datang dari sekitar Mekah, Yahudi sekitar Mekah, datang kepada Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka bicaranya klop, nyambung ya, dan mereka merasa nyaman. Kalau dari Nasrani datang kepada siapa? Sayyidatuna Ummu Habibah, ya, Sayyidatuna Romlah. Ya, mengapa? Karena Sayyidatuna Romlah binti Abu Sufyan itu punya pengalaman yang sangat dekat sekali dengan orang-orang Nasrani. Ya, beliau yang melakukan hijrah pertama bersama kaum muslimin ke negeri Nasrani. Bahkan suami beliau kemudian murtad, keluar dari agama Islam, waliyahzubillah ya, masuk ke dalam agama Nasrani di negeri tersebut ya. Oleh sebab itu Rasulullah menikahi Sayyidatuna Romlah binti Abu Sufyan. Ya, inilah dia salah satu yang menyebabkan beliau itu kenal sekali, dekat sekali dengan budaya tradisi daripada agama Nasrani dan seterusnya. Jadi inilah dia salah satu hikmah berikutnya mengapa Allah memerintahkan baginda Nabi SAW untuk memiliki banyak istri, karena ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu adalah madrasah kedua bagi kaum muslimah setelah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah madrasah pertama, namun Rasulullah kan sibuk ya, terutama bagi kaum lelaki. Maka perempuan diberikan pintu-pintu yang banyak kepada mereka sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing, budaya mereka masing-masing. Boleh pilih mereka mau datang kepada siapa. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita akan mendapati bahwa ke-9 istri Rasulullah SAW itu datang dari latar belakang yang berbeda, yang saling berbeda ya. Kemudian memiliki kecenderungan masing-masing yang berbeda. Sayyidatuna Hafsah binti Umar bin Khattab itu perempuan yang tekun sekali dalam menulis ya. Maka para muslimah yang senang menulis datang kepada Sayyidatuna Hafsah ya. Sayyidatuna Aisyah sebaliknya, rajin sekali, kuat sekali dalam menghafal. Dan begitu seterusnya. Banyak satu dengan yang lain perbedaan, satu dengan yang lain masing-masing punya kelebihan, dan itu semua disiapkan oleh Allah untuk memuliakan kaum perempuan pada masa itu ya. Baik. Jadi kita kembali ke materi 9, bahwa ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa Nabi pada pukul 9 beliau masih di kediaman istri beliau, masih menetap di istri beliau dan melakukan pekerjaan rumah tangganya atau menerima tamu hingga pukul 10 atau mungkin juga kurang dari pukul 10. Baik ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.